gaji ya, gaji itu keringat, harus diberikan hasil keringat orang tuh nggak boleh kita makan, Pak. Nauzubillah min dzalik. Forum ini saya mewakili perjuangan dana pensiun para guru, ya pekerja tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan ASN. Investasi itu kami berharap juga betul-betul lebih selektif lagi, Bapak. Karena itu bukan uang APBN. Bukan. Itu adalah potongan gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun, Kang Daeng. Sampres. Kok sampres? Rampes. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Direktur Utama PT Taspen, Bapak Antonius Nikolas Stepanus Kosasih, atau biasa kita sebut dengan Bapak Kosasih, beserta jajarannya yang hadir di sini. Saya ingin bertanya dulu, mohon izin pimpinan. Artinya tadi dari paparan Bapak bahwa Taspen itu mengelola dana dari iuran ASN dan pejabat negara. Betul ya, Pak? Betul, Bu. Nah, tadi belum dijelaskan, Bapak, iuran itu untuk tabungan hari tua, untuk jaminan kecelakaan kerja, dan untuk jaminan pensiun. Prosentasinya berapa, Bapak? Berapa? Boleh langsung, Pak? Karena tadi seolah-olah ini duit APBN semua begitu. Boleh ya, Pak Nusron? Kalau Gus Nusron sudah mengizinkan. Boleh izinkan ditayangkan, Bu ya? Ada di tayangan sebetulnya. Slide 3. Slide 3, tolong ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Halaman 3, ya. Telinga hidung tenggorokan ya, Pak? Ini gaji 3,25% untuk THT, itu potongan iuran ya, Pak ya? Jadi mungkin kami jelaskan sedikit, Bu. Sekalian juga menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Mufti Anam dan Nanti Pak saja Rudi mungkin, Pak. Jawabannya kebetulan sama, boleh ditayangkan. Pak, nanti, Pak. Nanti. Boleh? Oh, siap. Karena ternyata ada di sini. Saya mohon maaf tadi kurang teliti. THT itu potongan gaji 3,25%. Betul. Bukan hanya gaji pokok, tapi yang dipotong itu akumulasi gaji dan tunjangan keluarga. Tunjangannya ada banyak untuk PNS, Bu. Ya, tunjangan. sebentar, Tapi Pak. ini tunjangan dasar. Jadi Ya, gaji... betul. Di sini ada, di sini semua. Kemudian pensiun itu dipotong lagi 4,75% dari gaji plus tunjangan keluarga. Kemudian kecelakaan kerja 0,24% dari gaji pokok, dan kemudian jaminan kematian 0,72% dari gaji pokok. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bukan dari iuran, Bu. Dari saya baca di sini. Ya, dari pemerintah. Yang biru. Yang biru dari pemerintah. Ya. Nah, berarti yang sebetulnya perlu kita clearkan di sini, karena paling tidak kalau saya pribadi ya, Pak ya, forum ini saya mewakili perjuangan dana pensiun para guru, ya pekerja tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan ASN di tingkatan menengah ke bawah, Pak, bukan pejabat negara. Kalau pejabat negara mungkin nggak terlalu penting pensiun. Dan ini bukan mewakili karena katanya DPR mendapatkan pensiun. Kalau pensiun DPR mau dibatalkan silahkan. Tetapi ada pensiun jutaan orang yang sebetulnya ini adalah cost sharing dari upah mereka sebagai pekerja dan negara, dalam konteks negara sebagai pemberi kerja, yaitu pemerintah. Betul, Pak ya? Nah, saya ingin tanya, ada tidak di sini yang hadir dari 2009 sudah di PT Taspen?
Ada yang lama? Ibu ya Bu ya? Kita mungkin pernah bertemu saat saya di Komisi 9. Bapak ya Pak? Nah waktu itu sejak, kalau koreksi kalau saya salah, tetapi saya melihat di websitenya yang dulu, PT Taspen. Sejak tahun 2009, dana pensiunan PNS itu 100% diambil dari APBN. Pada saat itu saya bertanya, lalu di mana potongan upah para pegawai negara ini? Mereka bilang, yang dulu Pak Kosasi, ada begitu. Terus saya tanya pimpinan, kenapa tidak dibayarkan untuk pensiun minimal sebagian? Karena sebelum itu sebagian memang iuran ini sama seperti yang dilakukan Pak Kosasi sekarang, ditanggung cost sharing itu negara memang tidak menyetorkan, belum menyetorkan yang tanggung jawabnya cost sharing sebagai majikan, lalu mereka katakan, katanya, di mana? Ya ada, kenapa tidak dibayarkan? Suatu saat akan dibayarkan. Lah kok suatu saat? Nah artinya kalaupun ada persoalan di PT Taspen, tentu saja ini akumulasi dari persoalan yang lama. Lalu keluarlah Undang-Undang nomor 24, ya kalau saya tidak salah 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kebetulan saya inisiatornya Pak untuk di DPR saat itu, dan seharusnya kalau di undang-undang itu dialihkan pensiunan itu ke BPJS Ketenagakerjaan, namun kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72 garing PUU strip 17 Romawi garing 2019 dan putusan nomor 6 garing PUU 18 Romawi tahun 2020 yang intinya terkait PT Taspen pasal 57 huruf F dari Undang-Undang BPJS tersebut. PT Taspen bentuk dengan titik-titik selanjutnya tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Pasal 65 ayat 2, PT Taspen Persero menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT Taspen Persero ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Betul Pak ya, putusan Mahkamah Konstitusi atau ada putusan baru lagi? Cuma dua itu. Artinya saya ini juga menjadi penting bahwa di tahun 2029 putusan Mahkamah Konstitusi final and binding Pak ya. Mahkamah Konstitusinya membatalkan dua pasal itu Bu. Dia masih, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Tetap menyelenggarakan. Iya. Ya, jadi tidak beralih ke BPJS. Mungkin nanti Pak ya, ini cara baca saya tentang Mahkamah Konstitusi. Nanti Bapak silahkan, mungkin saya salah analisis. Nah, artinya Bapak, yang pertama adalah, ini bukan tentang PT Taspen sebetulnya, tapi sama seperti dengan anggota yang lain. Kami ingin menekankan bahwa uang pensiun itu sesungguhnya adalah potongan dari gaji. Tidak 100% dari APBN. Kalaupun ada dari APBN, itu adalah cost sharing pemerintah sebagai pemberi kerja. Bukan gratisan ASN ini mendapatkan, ini juga yang disampaikan oleh para PNS di lingkup DPR RI saya kira. Sehingga dalam kesempatan ini, semoga tidak ada lagi pihak-pihak yang mengeluarkan statement seolah-olah para ASN ini, terutama mereka yang bekerja berpuluh-puluh tahun dengan dipotong gajinya tadi, Pak. Ya, ini bukan statement Bapak, tapi saya mereview sedikit. Kami keberatan jika ada yang mengeluarkan statement itu adalah uang negara. Itu hasil keringat para pekerja yang kebetulan adalah pekerja di pemerintahan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang menjadi penting adalah tadi sudah Pak Rudi sampaikan mengenai investasi. PT Taspen bukannya tidak ada masalah ya. Ada penghargaan, ya kami mengapresiasi. Tetapi betul seperti yang Pak Rudi tadi rekan kami tanyakan. Investasi itu kami berharap juga betul-betul
lebih selektif lagi, Bapak. Karena itu bukan uang APBN. Bukan. Itu adalah potongan gaji. Pak, itu hasil keringat pekerja, Pak. Ya, jadi mohon untuk tidak terjadi lagi apa yang terjadi pada PT Taspen Life. Ya, terima kasih untuk Kejaksaan Agung yang terus mengejar kasus ini. Dan sama sebetulnya, meskipun dia ASN, beda mungkin dengan yang ada di Taspen, dengan Taspen Life, tapi itu uangnya orang. Jadi bukan uang pemerintah, itu gaji. Ya, jadi kalau misalnya saya katakan di institusi keuangan negara merasa itu adalah uang dari APBN, ya iya, tapi itu kan gaji. Gaji ya, gaji itu keringat, harus diberikan hasil keringat orang tuh nggak boleh kita makan, Pak. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti tentang putusan MK mungkin ini menjadi penting. Artinya sebetulnya Taspen itu adalah uang datang, Mbak. Uang itu datang, sama seperti jam sostek ya. Jadi cuma nampung kantong semar lah sebetulnya. Saya nggak tahu mau fully funded, mau pay as you go, itu juga tidak dijelaskan secara detail kepada masyarakat, hanya dikatakan ASN menjadi beban negara. Yang mana yang jadi beban negara tuh jangan pukul rata ya. Nah, saya sangat keberatan dengan pernyataan itu. Nah, kemudian Peraturan Indonesia nomor 52/PMK.02/2021 yang menjadi landasan hukum, menurut kami yang juga membidangi politik legislasi DPR ini, Pak, kan ada 3 politik selain pengawasan. Ini yang kita lakukan politik pengawasan. Kemudian kalau Bapak minta PMN tuh politik anggaran. Nah, ini politik pengawasan. Politik legislasi, konsideran hukum menimbangnya tidak menyertakan tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi yang namanya peraturan menteri itu kalau di dalam Undang-Undang 12/2011 pasal 7 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri itu di bawah, Pak. Jadi sebetulnya ini juga harus direview lagi dan ada wacana, kalau Bapak lihat pemberitaan, ini saya ambil di Kompas, contohnya 29 Agustus 2022, yang mewacanakan bahwa Kementerian Keuangan akan membentuk lembaga baru untuk mengelola dana pensiun. Nah, teman-teman, apakah bisa Kementerian Keuangan membuat mungkin, tetapi apakah ini kan persoalannya harus jelas dipisah nih. Apakah ini persoalannya karena persoalan tata kelola yang harus diperbaiki? Lalu kalau Kementerian Keuangan sebagai pemberi kerja membentuk, ada yang tidur, saya didongengin ya, saya ngobrol. Menikmati mungkin. Nah, ini juga Pak, mohon perhatian dari Direktur Utama Taspen beserta jajarannya dan juga teman-teman Komisi 6, juga pimpinan. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Apakah ini adalah jalan keluar dari persoalan perspektif yang menganggap pensiunan itu uangnya pemerintah? Apakah jalan keluarnya dengan membentuk lembaga baru atau negatif terhadap PT Taspen secara menyeluruh? Paling tidak Komisi 6 saya udah mengusulkan dari beberapa bulan lalu membentuk semacam panja untuk Taspen, Pak. Kalau jangan sampai kemudian terjadi seperti yang di Asabri misalnya. Nah, cukup panjang yang ingin saya sampaikan. Tapi sekali lagi Bapak, terima kasih untuk tetap amanah. Saya tidak akan membahas masalah personal karena politik it's not personal buat saya. Ini urusan publik, Pak. Jadi mohon untuk beberapa hal nanti tertulis diberikan jawaban juga perspektif Taspen terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.